Dalam budaya Jawa, kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mau menyelami rahasia terdalam dari alam gaib. Namun, apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang menghembuskan napas terakhir? Mengapa para leluhur Jawa mengajarkan bahwa kematian bukan sekadar berhentinya tubuh, tetapi pulangnya sesuatu ke tempat asalnya? Pertanyaan ini bukan hal yang diajarkan di sekolah. Tidak ada guru yang menjelaskan bagaimana roh bergerak, bagaimana energi memisahkan diri dari raga, atau bagaimana alam halus menerima kehadiran jiwa manusia. Tetapi dalam tradisi Jawa kuno, semuanya dijelaskan dengan rinci, meski hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, dari guru batin kepada murid yang siap. Orang Jawa percaya bahwa manusia hidup dalam dua dunia, jagat alit, dunia kecil, dunia tubuh, dan jagat gede, dunia besar, dunia roh. Selama hidup, kita berjalan di antara dua dunia itu tanpa sepenuhnya sadar. Tubuh bergerak, tetapi jiwa mengembara. Pikiran bekerja, tetapi batin mencatat. Dan ketika ajal tiba, hubungan antara jagat alit dan jagat gede terputus, namun bukan menghilang, melainkan berpindah. Kematian, dalam ajaran Jawa, dimulai dengan apa yang disebut pamisahe nyawa lan raga. Detik-detik itu sering digambarkan sebagai waktu ketika tubuh menjadi dingin, jantung melambat, dan penglihatan mulai kabur. Namun, yang tidak terlihat oleh mata manusia adalah bagaimana sukma perlahan ditarik keluar oleh kekuatan halus yang disebut sang kanthi, energi pendamping yang selama ini berjalan bersama manusia sejak ia dilahirkan. Saat sukma mulai terlepas, ia mengalami momen yang oleh para leluhur disebut wates urip, batas antara hidup dan mati. Pada batas ini, seseorang bisa melihat bayangan masa lalu, wajah-wajah yang pernah dicintai, bahkan penyesalan yang belum terselesaikan. Banyak orang yang hampir mati dan hidup kembali mengaku melihat cahaya, lorong panjang, atau sosok-sosok samar. Dalam pandangan Jawa, ini bukan halusinasi, melainkan tanda pamisah, tanda bahwa gerbang sudah terbuka. Yang menarik, orang Jawa percaya bahwa ketika seseorang sekarat, sedulur papat, 4 saudara gaib yang menemani setiap manusia, akan berkumpul untuk menuntun perjalanan sukma. Mereka datang bukan sebagai makhluk yang menakutkan, tetapi sebagai cahaya batin yang telah setia sejak kita masih berada dalam kandungan. Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, Puser. 4 energi ini bersatu menjadi satu kekuatan penuntun yang disebut pancar. Disinilah perjalanan sukma dimulai. Setelah napas terakhir keluar, dunia manusia perlahan mulai memudar bagi sukma. Suara semakin jauh, cahaya berubah menjadi kabur, dan kemudian ada jeda, sebuah keheningan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam keheningan itu, sukma memasuki alam panembahan, alam pertama setelah kematian. Alam ini digambarkan sebagai ruang luas seperti senja, tidak terlalu terang namun juga tidak gelap. Di sini, setiap jiwa akan melihat wujud batine sendiri. Apakah ia terang, pudar, atau berat dan gelap? Inilah alasan mengapa para leluhur selalu menekankan pentingnya menata batin selama hidup, karena setelah mati, seseorang akan tinggal bersama batinnya sendiri. Orang Jawa kuno juga mengungkapkan rahasia yang jarang diketahui. Ketika seseorang mati, ia tidak langsung pergi. Sukma biasanya masih berada di sekitar rumah, keluarga, dan tempat-tempat yang ia cintai selama 3 hari. Ini bukan mitos, tetapi fase penting dalam perjalanan roh yang disebut telung dina pambekalan. Pada fase ini, sukma masih belajar melepaskan keterikatan duniawi. Kesedihan keluarga, jeritan, atau tangisan keras bisa membuat perjalanan sukma menjadi berat. Karena itu, leluhur Jawa sering meminta keluarga untuk menerima dengan ikhlas, karena ikhlas akan menjadi cahaya jalan bagi roh. Kematian dalam ajaran Jawa bukanlah hukuman. Ia adalah kembalinya sukma ke asalnya, sebuah perjalanan yang penuh makna. Namun, ini baru awal. Di balik kematian, masih ada tahap-tahap lain yang jauh lebih misterius,
tahap yang hanya dipahami para ahli kebatinan dan para pewaris ilmu tua. Bagian satu ini baru membuka pintu kecil dari rahasia besar yang tidak diajarkan di sekolah, perjalanan roh, proses pemisahan sukma, dan penyambutan oleh alam halus. Namun, apa yang terjadi setelah 3 hari? Kemana roh pergi setelah itu? Dan siapa yang menyambutnya? Jawabannya ada di bagian berikutnya. Setelah napas terakhir dihembuskan dan tubuh menjadi dingin, perjalanan sukma belum langsung memasuki alam kelanggengan. Dalam ajaran Jawa, 3 hari pertama setelah kematian adalah masa yang sangat penting, masa yang paling menentukan apakah sukma dapat berjalan dengan ringan atau justru terikat oleh hal-hal duniawi yang tertinggal. Periode ini disebut telung dina pambekalan, fase pembekalan awal sebelum sukma pergi lebih jauh dari alam manusia. Dalam fase ini, sukma masih berada sangat dekat dengan keluarganya. Ia tidak lagi memiliki tubuh, tetapi kesadarannya masih memegang memori, emosi, dan ikatan. Ini sebabnya banyak orang Jawa percaya bahwa roh orang yang baru meninggal sering terlihat lewat tanda-tanda halus. Suara langkah lembut di teras rumah. Bau khas almarhum yang tiba-tiba muncul. Pintu yang bergerak pelan. Atau angin dingin yang menyentuh tengkuk. Tidak semua tanda itu menakutkan. Justru, dalam ajaran para sesepuh, itu adalah cara sukma memberikan salam terakhir kepada orang-orang yang dicintainya. Di hari pertama, sukma biasanya masih bingung. Ia belum sepenuhnya menerima bahwa tubuhnya telah ditinggalkan. Ia melihat keluarganya menangis, ia melihat tubuhnya terbujur, tetapi ia tidak dapat menyentuh siapapun. Dalam tradisi Jawa, inilah sebabnya keluarga sering diberi pesan untuk menenangkan diri, membaca doa, atau mengirim energi kebaikan. Jerit tangis terlalu keras dipercaya dapat mengikat sukma dan membuatnya sulit melepaskan diri. Pada hari kedua, sukma mulai merasakan perubahan. Alam manusia terasa semakin jauh, seperti berada dalam ruangan yang samar-samar. Namun ia masih mendengar panggilan nama, doa-doa yang dipanjatkan, dan langkah-langkah orang yang menjenguk. Disinilah para leluhur mengajarkan bahwa sukma sangat peka terhadap energi. Kata-kata baik akan membuat jalannya terang, sedangkan keluh kesah dan penyesalan hanya menjadi kabut yang menghalangi. Lalu, hari ketiga, inilah puncaknya. Pada hari inilah sukma mulai dipanggil oleh alam halus. Dalam kepercayaan Jawa, menjelang malam hari ketiga, biasanya ada penjemputan halus. Bukan oleh makhluk menakutkan, tetapi oleh mereka yang dulu pernah dikenal atau oleh energi leluhur yang menjaga garis keturunan. Disinilah peran sedulur papat kembali terlihat. Selama 3 hari itu, 4 saudara gaib kita ikut menuntun, menjaga agar sukma tidak tersesat. Mereka juga menjadi penenang, agar roh tidak kembali ke rumah karena keterikatan susah dilepas. Ajaran Jawa kuno bahkan mengibaratkan 3 hari ini sebagai masa ketika sukma berdiri di ambang 2 gerbang. Gerbang pertama adalah kenangan, tempat semua memori, cinta, dan ikatan tertinggal. Gerbang kedua adalah perjalanan, tempat roh harus memilih untuk maju atau diam. Namun, roh tidak diperbolehkan diam terlalu lama. Bila sukma menolak meninggalkan dunia manusia, ia bisa terjebak sebagai roh gentayang, bukan karena jahat, tetapi karena bingung dan tidak siap. Itulah mengapa dalam upacara kematian Jawa, selalu ada ritual kirim doa untuk mendorong sukma melangkah dengan tenang. Malam menuju hari ketiga sering dianggap paling mistis. Banyak cerita dari orang-orang tua yang mengaku merasakan kehadiran roh pada malam itu. Ada yang melihat bayangan berdiri di sudut kamar, ada yang mendengar suara kursi digeser, ada pula yang merasa almarhum datang lewat mimpi. Menurut ajaran Jawa, ini adalah momen terakhir sukma berpamitan sebelum ia benar-benar pergi. Pada akhir hari ketiga, sukma akan dibimbing menuju alam pratandha, sebuah dimensi peralihan antara dunia manusia dan dunia para arwah. Alam ini digambarkan seperti ruang luas yang dipenuhi kabut tipis. Tidak ada waktu, tidak ada arah, yang ada hanya ketenangan atau kegelisahan, bergantung pada keadaan batin seseorang ketika hidup.
Sukma yang batinnya terang akan melihat jalan seperti cahaya panjang, lembut, dan hangat. Sukma yang penuh beban akan merasakan jalan yang berat, lambat, dan gelap. Disinilah makna ajaran Jawa tentang ngresiki ati, membersihkan hati, menjadi jelas. Bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menentukan bagaimana ruh berjalan setelah kematian. Ajaran para leluhur mengatakan bahwa perjalanan sukma pada fase ini sangat dipengaruhi oleh ikhlas dari keluarga, dan ikhlas dari diri sendiri. Bila keduanya tidak seimbang, sukma bisa tertahan di alam peralihan lebih lama dari seharusnya. Pada akhir bagian ini, kita bisa memahami satu hal. 3 hari pertama kematian bukanlah horor, melainkan perjalanan sunyi sukma yang mencari jalan pulang. Namun, perjalanan belum selesai. Setelah memasuki alam pratandha, masih ada tahap yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih penuh rahasia. Apa yang menanti setelah itu? Siapa yang ditemui sukma di alam selanjutnya? Dan ritual Jawa mana yang dibuat khusus untuk membantu perjalanan tersebut? Setelah melewati 3 hari pertama, sukma memasuki fase perjalanan baru yang jauh lebih halus dan lebih menentukan. Dalam ajaran Jawa, fase ini disebut Pitung Dina, atau hari ke-7 setelah kematian. Banyak orang hanya mengenal ritualnya, slametan, doa, dan sedekah, namun tidak mengetahui bahwa di balik itu semua ada proses penting yang dialami sukma di alam gaib. Hari ke-7 adalah gerbang pertama di mana sukma mulai benar-benar meninggalkan dunia manusia. Jika selama 3 hari sebelumnya ia masih berada dekat rumah, menyaksikan keluarga menangis, memperhatikan orang yang datang melayat, atau bahkan mencoba berbicara meski tidak terdengar, maka memasuki hari ke-7, jarak antara roh dan dunia manusia semakin melebar. Ajaran para sesepuh menjelaskan bahwa pada hari ke-7, sukma memasuki alam pratandha jero, atau alam tanda yang lebih dalam. Alam ini digambarkan sebagai ruang tenang, penuh kabut tipis, dengan warna seperti cahaya remang sore. Di tempat inilah sukma mulai menyadari bahwa ia bukan lagi makhluk dunia, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju asalnya. Pada hari ke-7, menurut kepercayaan Jawa kuno, roh akan mengalami panggilan halus dari para leluhur. Ini bukan pertemuan fisik, bukan pula penampakan menakutkan, melainkan sambutan penuh kelembutan dari mereka yang telah lebih dulu menempuh jalan serupa. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi arah. Dalam banyak cerita mistis Jawa, leluhur yang datang sering digambarkan sebagai sosok bersinar lembut, tidak seperti manusia biasa, namun memberikan rasa damai. Ada pula yang mengatakan bahwa leluhur muncul dalam bentuk bayangan samar, seperti terlihat dari balik tirai kabut. Mereka tidak berbicara dengan mulut, tetapi langsung ke batin, melalui bahasa yang disebut suara ning sukma, suara jiwa. Pada titik ini, ada satu rahasia besar yang jarang diketahui. Tidak semua sukma langsung bisa melangkah ke gerbang tersebut. Hanya sukma yang sudah cukup ringan, bebas dari penyesalan berat, amarah, dendam, atau keterikatan dunia, yang dapat merasakan panggilan leluhur. Sukma yang batinnya gelap akan tetap berada di alam pratandha, seperti berjalan tanpa arah. Karena itu, ajaran Jawa menekankan pentingnya ngamal dan ngresiki ati selama hidup. Bagi orang Jawa, itu bukan sekadar amal dan kebaikan sosial, tetapi juga latihan untuk membiasakan jiwa agar tidak berat ketika waktunya kembali. Di malam hari ke-7, sukma akan mengalami hal yang oleh para sesepuh disebut pambabaran sukma, atau pembukaan jalan. Inilah momen sakral di mana roh diberi pilihan pertama dalam perjalanan panjang setelah kematian. Melanjutkan perjalanan ke alam kelanggengan, atau tetap terikat pada bayang-bayang dunia. Peristiwa ini sering dijelaskan melalui simbol-simbol dalam tradisi slametan. Makanan yang disajikan, doa yang dipanjatkan, bahkan lilin atau kemenyan yang dibakar, semuanya berfungsi sebagai energi batin untuk meringankan jalan sukma. Ajaran Jawa percaya bahwa pada hari ke-7, roh juga mulai melihat wujud sejati dirinya, yang disebut kawaskitan batin.
Apabila seseorang selama hidupnya banyak menjalankan laku prihatin, sering menenangkan batin, dan menjaga tingkah laku, maka pada hari ketujuh ia akan melihat dirinya dalam keadaan terang. Sebaliknya, jika hidup penuh nafsu, konflik, dan ketamakan, ia akan melihat dirinya dalam keadaan berat, suram, atau putus asa. Inilah salah satu alasan mengapa leluhur Jawa selalu menanamkan nilai eling lan waspada. Eling berarti sadar bahwa hidup bukan selamanya. Waspada berarti hati-hati menjalani hidup, karena semua tindakan akan menjadi beban atau penerang ketika Sukma kembali ke alam asal. Pada malam hari ketujuh, Sukma biasanya mengunjungi keluarganya untuk terakhir kali. Banyak orang Jawa mengatakan bahwa pada malam itu sering terjadi mimpi bertemu almarhum dengan wajah cerah, bau harum bunga kenanga atau melati, lampu berkedip tanpa alasan, suara lembut memanggil nama seseorang, atau hembusan angin dingin yang menyentuh tengkuk. Bagi orang awam, itu dianggap kebetulan. Tetapi bagi orang Jawa kuno, itu adalah tanda Sukma pamit untuk melanjutkan perjalanan. Setelah momen ini, Sukma akan masuk ke alam kasunyatan, tempat di mana ia mulai melihat lebih luas tentang perjalanan hidupnya. Alam ini bukan surga atau neraka seperti konsep agama formal, tetapi ruang kesadaran yang memperlihatkan sebab akibat dari perbuatannya sendiri. Setiap tindakan, pikiran, dan pilihan hidup akan muncul sebagai bayangan atau getaran yang menyadarkan. Disinilah Sukma memahami bahwa hidup bukanlah rangkaian kejadian yang terpisah, tetapi sebuah pola yang membentuk dirinya. Maka, hari ketujuh bukanlah hanya ritual dunia. Ia adalah gerbang pertama menuju alam arwah. Gerbang yang menentukan arah perjalanan Sukma. Apakah ia naik menuju cahaya, atau tertahan dalam kabut kesadaran? Perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari ke-40 dan hari ke-100, dua fase gaib yang lebih dalam, yang menguji Sukma dan menentukan bagaimana ia menetap di alam selanjutnya. Setelah melewati gerbang pertama pada hari ke-7, perjalanan Sukma memasuki fase yang jauh lebih sunyi dan lebih menentukan. Hari ke-40, dalam ajaran Jawa disebut Patang Puluh Dina, merupakan salah satu fase paling penting dalam keseluruhan perjalanan roh. Banyak keluarga melakukan selametan, tahlilan, atau kirim doa pada hari ini, namun hanya sedikit yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya sedang dialami Sukma di alam halus. Ajaran para leluhur menyebut hari ke-40 sebagai waktu pemutusan bayangan terakhir. Bayangan di sini bukanlah bayangan fisik, melainkan sisa-sisa energi kehidupan, seperti rasa ingin kembali, kenangan masa lalu, mimpi yang belum tercapai, atau keterikatan pada keluarga. Semua itu menjadi ikatan tipis yang masih menghubungkan Sukma dengan jagat manusia. Fase 40 hari adalah proses pelepasan. Pelepasan memori, pelepasan emosi, pelepasan kepemilikan, pelepasan segala sesuatu yang pernah membentuk kepribadian ketika hidup. Bukan karena Sukma melupakan, tetapi karena ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Cara yang lebih luas, lebih jernih, dan tanpa batasan tubuh. Dalam tradisi Jawa kuno, masa 40 hari digambarkan sebagai perjalanan Sukma melalui alas kasuwargan, hutan batin tempat setiap jiwa menghadapi pantulan kehidupannya sendiri. Di dalam alas ini, Sukma akan melewati peristiwa-peristiwa hidup dalam bentuk simbol, jalan sempit, sungai jernih, jembatan tipis, suara-suara bergema, atau cahaya yang muncul dari kejauhan. Simbol-simbol ini bukan sekadar hayalan. Mereka adalah bentuk dari residu batin seseorang. Jika seseorang semasa hidup suka membantu, Sukma akan menemukan cahaya-cahaya kecil yang menuntun. Jika ia sering menyakiti, jalan yang dilewati akan terasa berat dan penuh bayangan. Jika ia memiliki penyesalan mendalam, suara-suara dari masa lalu akan terdengar seperti memanggil. Seluruh perjalanan ini berlangsung sebagai proses pembersihan. Ajaran Jawa menyebutnya ngentas Sukma, yaitu membebaskan jiwa dari semua ikatan duniawi agar ia dapat naik menuju tingkat kesadaran selanjutnya. Hari ke-40 adalah waktu ketika Sukma mulai menghadapi pancernya sendiri.
Pancer adalah pusat batin, inti kesadaran seseorang. Ketika hidup, pancer sering tertutup oleh emosi, nafsu, amarah, ambisi, dan hasrat duniawi. Namun setelah 40 hari, selubung itu mulai tersingkap satu persatu. Inilah momen di mana Sukma benar-benar melihat siapa dirinya. Karena itu, ajaran leluhur menekankan pentingnya membersihkan hati semasa hidup, sebab pada hari ke-40 tidak ada jalan untuk bersembunyi. Yang terlihat adalah hakikat batin yang paling murni. Pada fase ini, Sukma juga mengalami penyaringan energi, sebuah proses yang digambarkan para sesepuh sebagai hembusan angin tipis yang menyelimuti jiwa. Angin halus ini adalah energi alam yang membantu meringankan Sukma agar tidak lagi terikat pada bayangan dunia. Mereka yang sudah ikhlas semasa hidup akan melewatinya dengan mudah. Namun, jiwa yang banyak menimbun beban batin akan merasakannya sebagai proses panjang, kadang menyakitkan, kadang membuat Sukma tertahan di tempat. Mengapa hari ke-40 dianggap sangat penting oleh orang Jawa? Karena pada hari inilah kesadaran Sukma benar-benar mulai menetap. Ia tidak lagi mondar-mandir antara dunia manusia dan alam gaib. Pada fase ini, ia menentukan tempatnya di alam halus. Apakah berada di tingkat kesadaran rendah, sedang, atau tinggi? Dalam aspek mistis, banyak penjaga gaib atau leluhur yang mulai menjauh pada hari ke-40. Mereka tidak meninggalkan Sukma, tetapi membiarkan roh berjalan dengan kesadarannya sendiri. Sama seperti bayi yang mulai dibiarkan mencoba berdiri tanpa tangan orang tua, begitulah Sukma mulai belajar berjalan di alam kelanggengan. Menurut ajaran Jawa, roh pada hari ke-40 sering mengunjungi keluarganya untuk terakhir kalinya dalam bentuk tanda-tanda halus. Mimpi yang terasa nyata, suara langkah yang sangat lembut, bau harum bunga, orat-orat cahaya yang melintas cepat, atau hembusan angin yang terasa lembut tetapi dingin. Ini bukan gangguan, tetapi pamitan. Pamitan terakhir sebelum Sukma benar-benar melepaskan dunia manusia. Upacara hari ke-40 di dunia manusia berfungsi sebagai ritual peringatan pemisahan. Doa-doa yang dipanjatkan keluarga bukan hanya untuk almarhum, tetapi sebagai peneguh bahwa Sukma telah menyelesaikan fase perjalanan penting. Ajaran Jawa mengibaratkan ritual 40 hari sebagai menutup kembali pintu dunia, agar roh tidak lagi menoleh ke belakang. Pada malam itu, Sukma memasuki gerbang kelanggengan tingkat kedua, tempat alam berubah lebih terang, lebih luas, dan lebih sunyi. Disinilah perjalanan menuju hari ke-100 dimulai, fase di mana Sukma akan menentukan bentuk keberadaannya di dunia arwah. Perjalanan menuju hari ke-100 adalah fase paling dalam, paling sunyi, dan paling spiritual dalam seluruh rangkaian perjalanan roh. Setelah melewati gerbang hari ke-7 dan fase hari ke-40, Sukma memasuki tahap paling penting dari perjalanan gaibnya, hari ke-100, atau dalam istilah tradisi Jawa dikenal sebagai Satus Dina. Fase ini bukan sekadar ritual tahlilan atau slametan yang dilakukan keluarga di dunia, tetapi tahap kritis di mana nasib Sukma ditentukan di alam kelanggengan. Menurut ajaran para leluhur, hari ke-100 adalah waktu di mana Sukma sudah hampir sepenuhnya bebas dari keterikatan dunia. Ia tidak lagi mendengar suara manusia secara jelas, tidak lagi merasakan kesedihan atau kebahagiaan dunia, dan mulai menemukan bentuk eksistensi yang sesungguhnya. Namun sekaligus, fase ini adalah titik di mana Sukma harus menghadapi hasil dari perjalanan batin sepanjang hidupnya. Dalam tradisi Jawa, perjalanan Sukma pada hari ke-100 digambarkan sebagai lelampahan pungkasan, perjalanan terakhir yang menentukan arah roh. Apakah ia naik menuju alam terang dan ketenangan, atau terjebak di alam gelap karena batinnya masih penuh beban? Alam di hari ke-100 sering disebut alam kasunyatan jati, sebuah dimensi yang berbeda dari alam manusia dan alam pratandha. Ruangnya luas, sepi, dan penuh cahaya halus. Tidak ada waktu seperti di dunia manusia, yang ada hanyalah kesadaran dan refleksi diri. Disinilah Sukma akan menimbang seluruh kehidupan yang telah dilewati. Sukma yang penuh dengan ikhlas, cinta, dan kebijaksanaan akan menemukan jalan yang terang.
Ia akan merasakan energi yang lembut, menenangkan, seperti diselimuti cahaya hangat yang menghilangkan semua rasa sakit dan penyesalan. Sedangkan sukma yang masih menyimpan dendam, keserakahan, atau ketakutan akan mengalami perjalanan yang berat. Jalan terasa berliku, kabut tebal menutupi pandangan, dan suara-suara masa lalu bergaung seperti menuntut jawaban. Hari ke-100 juga merupakan saat pertemuan terakhir dengan leluhur atau entitas pembimbing. Mereka hadir bukan untuk menilai atau menghukum, tetapi untuk menuntun sukma agar menemukan jalan yang benar. Dalam banyak catatan mistis Jawa, sukma sering digambarkan melewati jembatan cahaya atau terowongan kabut yang menandai transisi dari alam pratandha ke alam kelanggengan. Pada titik ini, keberhasilan perjalanan sukma sangat bergantung pada kesadaran dan kebersihan batinnya. Salah satu rahasia yang jarang dibahas adalah bahwa hari ke-100 adalah penentuan bentuk eksistensi sukma selanjutnya. Dalam tradisi Jawa, tidak semua roh langsung menjadi cahaya atau bersatu dengan energi alam semesta. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bersatu dengan cahaya leluhur, menjadi bagian dari energi yang menjaga keturunan dan tempat tinggalnya. Kedua, menjadi roh penuntun, yang mampu membantu manusia lain tanpa harus kembali ke tubuh. Ketiga, tertahan sementara, untuk menyelesaikan urusan batin yang belum tuntas, namun tetap berada di alam halus tanpa kembali ke dunia manusia. Dalam budaya Jawa, fase ini sangat dipengaruhi oleh doa bersama, dan sedekah yang dilakukan keluarga di dunia. Doa bukan sekadar ritual simbolis, tetapi energi yang dapat meringankan perjalanan sukma. Semakin ikhlas keluarga dalam berdoa, semakin terang jalannya. Pada malam hari ke-100, sukma biasanya mengirim tanda halus terakhir ke dunia manusia. Bisa berupa mimpi yang sangat nyata, suara yang samar, aroma khas almarhum, atau bahkan perasaan kehadiran yang menenangkan. Ini adalah cara sukma mengucapkan selamat tinggal, sebagai pamitan terakhir sebelum masuk ke alam kelanggengan. Hari ke-100 juga mengajarkan kita sebuah prinsip mendasar, hidup dan mati adalah bagian dari satu kesatuan perjalanan energi. Apa yang kita lakukan di dunia manusia, baik, buruk, penuh cinta, atau dendam, akan membentuk perjalanan sukma setelah mati. Tidak ada yang bisa mengubahnya setelah melewati fase ini, yang tersisa hanyalah penerimaan dan kesadaran penuh. Bagi orang Jawa, ritual hari ke-100 bukan sekadar formalitas, tetapi penguat jalan sukma. Semua doa, tahlilan, dan upacara yang dilakukan membantu sukma menempuh tahap terakhir dengan ringan, aman, dan damai. Dengan demikian, ritual ini menjadi bagian dari ajaran hidup, ikhlas, sadar, dan mempersiapkan diri untuk perjalanan akhir. Dan setelah fase ini, sukma akhirnya memasuki alam kelanggengan, tempat di mana semua energi berkumpul kembali, semua beban lenyap, dan batin menemukan kedamaian yang sejati. Alam kelanggengan bukan hanya tujuan akhir, tetapi juga awal dari kesadaran yang lebih luas. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas alam kelanggengan, rahasia terbesar di balik kematian, dan bagaimana ajaran Jawa mempersiapkan kita untuk perjalanan ini. Setelah melewati semua tahap, 3 hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, hingga hari ke-100, sukma akhirnya tiba di alam kelanggengan, dimensi terakhir yang menjadi tujuan akhir perjalanan roh dalam ajaran Jawa kuno. Alam kelanggengan bukan sekadar tempat, tetapi keadaan kesadaran murni, tempat di mana sukma bebas dari ikatan duniawi, ruam, dan waktu. Inilah rahasia terbesar yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Dalam tradisi Jawa, alam kelanggengan digambarkan sebagai ruang luas, terang, dan damai. Tidak ada kesedihan, rasa takut, atau penyesalan. Cahaya lembut menyelimuti setiap sudut, dan energi terasa mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Di tempat ini, sukma menemukan keutuhan dirinya, menyadari perjalanan hidup yang telah dilewati, serta semua tindakan yang pernah dilakukan menjadi jelas dalam perspektif batin yang murni. Salah satu konsep penting yang dijaga oleh ajaran Jawa adalah manunggaling kawula lan Gusti,
penyatuan antara individu dan alam semesta atau Sang Pencipta. Dalam alam kelanggengan, setiap sukma memiliki kesempatan untuk mengalami manunggaling kawula lan Gusti, sebuah keadaan di mana kesadaran sepenuhnya menyatu dengan energi alam semesta. Disinilah inti ajaran mistis Jawa yang paling dalam, kematian bukan akhir, melainkan pintu menuju penyatuan yang lebih tinggi. Sukma yang memasuki alam kelanggengan akan mengalami pembebasan penuh dari segala keterikatan, mulai dari rasa takut kehilangan, kesedihan, kemarahan, hingga keterikatan materi dunia. Semua bayangan masa lalu lenyap. Energi batin yang tersisa menjadi terang, harmonis, dan selaras dengan energi alam semesta. Para leluhur yang selama ini menuntun sukma, seperti sedulur Papat Lima Pancer, kini membiarkan sukma berjalan sendiri, karena tujuan telah tercapai. Bagi sukma yang belum cukup ringan, alam kelanggengan tetap menyediakan ruang pembelajaran dan pemurnian. Proses ini tidak instan. Sukma mungkin tetap berada di dimensi ini untuk waktu yang tidak terukur, sambil menata energi batinnya agar mampu bersatu dengan kesadaran universal. Inilah sebabnya ajaran Jawa menekankan pentingnya membersihkan hati dan batin sejak hidup, karena kesadaran yang bersih mempermudah perjalanan menuju kelanggengan. Salah satu rahasia yang sangat jarang diketahui adalah bahwa dalam alam kelanggengan, sukma dapat memilih bentuk eksistensinya. Tidak harus berbentuk manusia atau roh, ia dapat menjadi energi penuntun, cahaya, atau wujud lain yang harmonis. Pilihan ini didasarkan pada tingkat kesadaran dan kebaikan selama hidup. Sukma yang penuh cinta dan ikhlas biasanya akan bersinar terang dan mampu menuntun manusia atau roh lain yang masih dalam perjalanan, sementara sukma yang belum murni akan terus menyelaraskan energi batinnya. Ajaran Jawa juga mengajarkan bahwa alam kelanggengan bukan tujuan final dalam arti berhenti. Ia adalah awal dari kesadaran yang lebih luas, di mana sukma menyadari hubungan antara kehidupan, kematian, dan semesta. Dalam pandangan ini, hidup manusia adalah bagian dari siklus energi yang lebih besar, dan kematian hanyalah fase transisi menuju kesatuan dengan energi itu. Masyarakat Jawa kuno mengajarkan bahwa dengan memahami perjalanan ini, kita dapat menyiapkan diri sejak hidup. Doa, sedekah, amal baik, dan laku prihatin tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai cahaya penuntun bagi sukma setelah meninggal. Ritual kematian, 3 hari, hari ke-7, ke-40, dan ke-100, bukan semata adat, tetapi sarana untuk membantu sukma melalui perjalanan ini dengan damai dan selamat. Di alam kelanggengan, sukma juga akan merasakan keterikatan dengan leluhur, garis keturunan, dan energi alam semesta. Ia menyadari bahwa kehidupan adalah bagian dari jaringan energi yang luas, dan setiap tindakan yang dilakukan semasa hidup memberikan dampak jangka panjang. Semua kebajikan, pengorbanan, dan kesadaran kini menjadi cahaya yang memandu dirinya dan orang lain. Kesimpulan dari perjalanan ini adalah ajaran Jawa tentang kematian mengajarkan satu hal penting. Hidup dan mati adalah proses transformasi. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari bentuk eksistensi baru. Melalui ritual dan pemahaman batin, manusia dapat menyiapkan sukma agar berjalan ringan, damai, dan mampu bersatu dengan energi semesta. Alam kelanggengan adalah rahasia terakhir, inti dari ajaran mistis yang tidak pernah diajarkan di sekolah, namun menjadi inti dari filosofi Jawa. Bahwa hidup bukan hanya tentang materi, tetapi tentang persiapan batin untuk kembali ke asalnya. Dan dari sinilah kita belajar, bahwa setiap detik hidup adalah latihan untuk menata sukma agar siap memasuki gerbang terakhir, menuju kesatuan dengan Sang Pencipta dan energi semesta.